Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Istiqomah MPD, pengampu mata kuliah Linguistik Umum. Insyaallah hari ini kita akan memulai perkuliahan. Selamat datang semuanya kepada mahasiswa baru angkatan 2020 jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang apa itu linguistik dan juga apa itu bahasa. Tapi sebelumnya mari kita kenalan dulu. Nama saya Istiqomah MPD, tempat tanggal lahir Luk Mambang 18 Agustus 1990, nomor induk pegawai 1990 0818 2018 012002. S1 saya di Universitas Al-Muslim Pesangan Birun tahun 2008, selesai tahun 2012 dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Kemudian selesai di Al-Muslim, saya melanjutkan S2 di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2013 dan selesai 2015 dengan jurusan Linguistik Terapan Konsentrasi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sekarang saya menetap di Ulerleng, Dewantara, Aceh Utara. Jadi kalau Anda main-main ke Ulerleng boleh singgah ke saya. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini, yaitu materi tentang linguistik dan hakikat bahasa. Oke, pengertian linguistik. Ini banyak pendapat sebenarnya yang menjelaskan tentang apa itu linguistik. Misalnya oleh Harimurti bahwasanya linguistik merupakan ilmu tentang bahasa, dan juga oleh Du Bois Jeans bahwasanya kajian ilmiah tentang bahasa. Jadi sebenarnya ilmu linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari bahasa sebagai objek kajian ilmiah. Jadi bahasa di sini itu bukan dianggap sebagai sekedar ujaran semata, sekedar kata-kata, tetapi memang linguistik itu merupakan sebuah kajian ilmiah. Jadi bahasa itu merupakan sebuah kajian yang dikaji secara ilmiah. Oke. Ada 3 pilar linguistik yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure. Ini merupakan bapak linguistik modern yang berasal dari Swiss. Nah, sering dinobatkan sebagai bapak pelopor linguistik modern. Yang pertama itu adalah language, yaitu bahasa secara umum. Artinya secara umum, secara universal sebenarnya semua manusia itu memiliki bahasa untuk bisa berkomunikasi. Nah, itu yang dinamakan dengan language. Kemudian ada longs. Ini artinya suatu bahasa tertentu. Artinya walaupun manusia itu semua manusia itu punya bahasa, tetapi bahasa itu berbeda-beda antara di suatu komunitas dengan komunitas yang lain. Misalnya ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, ada bahasa Gayo, dan antara bahasa Aceh dengan bahasa Gayo tentu saja ini adalah bahasa yang berbeda. Itu yang dinamakan dengan longs, yaitu suatu bahasa tertentu. Kemudian ada yang disebut dengan parole. Ini merupakan bahasa dalam wujud nyata, yaitu berupa ujaran. Nah, artinya ini ujaran ini sangat khas gitu ya. Artinya misalkan bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia yang diucapkan oleh orang Aceh, bahasa Indonesia yang diucapkan oleh orang Jawa, bahasa Indonesia yang diucapkan oleh orang Batak, ini semuanya itu berbeda. Walaupun sama-sama bahasa Indonesia, tetapi wujud ujarannya itu berbeda. Biasanya kalau orang Aceh itu dia itu walaupun mengucapkan bahasa Indonesia tapi masih nampak logat keacehannya. Biasanya bunyi T-nya itu lebih keras dibandingkan dengan orang Jawa. Kemudian orang Jawa juga begitu. Orang Jawa juga ada aksen kejawaannya. Biasanya mereka untuk kata-kata yang diawali dengan B, mereka biasanya bagaikan ada M di belakangnya. Misalnya Bandung, mereka bukan Bandung tapi Bandung. Bandung. Bogor, bukan Bogor, Bogor. Nah, ada seperti M di depannya. Kalau Batak tentu beda lagi. Nah, kalau rambut
perang dengan perang. Nah, mungkin agak susah dibedakan. Nah, jadi walaupun bahasanya sama, tetapi pengucapannya itu bisa berbeda-beda. Oke ya, demikian tentang 3 pilar linguistik yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure. Kemudian mari kita lihat apa itu sebenarnya bahasa atau hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa itu adalah sistem. Nah, artinya, bahasa itu terdiri dari unsur-unsur yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu. Contoh, ibu berangkat ke pasar. Nah, ini jadi ada aturannya ya. Ibu sebagai subjek, berangkat predikat, ke pasar. Apa kira-kira ke pasar? Tulis di kolom komentar ya. Ke pasar ini merupakan unsur apa. Nah, itu yang nomor 1 itu benar. Sedangkan yang nomor 2 ditulis pasar ke ibu berangkat, itu salah. Kenapa yang nomor 1 bisa benar sedangkan yang nomor 2 itu salah, padahal kata-katanya itu sama saja, hanya dibolak-balik saja, padahal kan terdiri dari kata yang sama. Nah, karena bahasa itu memiliki sistem, memiliki aturan, maka kita harus ikuti aturan dalam bahasa tersebut. Misalnya kita sedang menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diawali dengan subjek, maka kita harus ikuti aturan yang ada dalam bahasa Indonesia tersebut. Kalau kita tidak mengikutinya, maka bahasa kita itu tidak akan bisa dipahami oleh masyarakat penutur yang lain. Contoh yang ini, pasar ke ibu berangkat. Paham tidak? Saya kira ini sangat susah untuk bisa dipahami, bahkan tidak bisa kita pahami. Kenapa? Karena tidak jelas ini yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana keterangan dan sebagainya. Karena bahasa ini punya aturan, maka bahasa itu bisa dipelajari. Buktinya banyak orang sekarang yang pelajari bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Jepang dan sebagainya, bahasa Arab juga ya. Nah, kenapa? Karena memang ada aturannya. Bahasa Arab juga ana, huwa, huma, hum. Nah, kalau ana azhabu. Kalau huwa apa huwa? Silahkan tulis di kolom komentar ya bagi yang pintar bahasa Arab. Nah, jadi semuanya tidak boleh ketika kita menggunakan anta tapi kita menggunakan azhabu. Kenapa tidak boleh? Karena itu kita tidak mengikuti aturan yang ada dalam bahasa Arab. Jadi kita sedang menggunakan bahasa apa sekarang, maka ikuti aturan yang ada dalam bahasa tertentu. Nah, karena bahasa tersebut bisa dipelajari, maka terkadang kita juga bisa menebak apa yang akan ditulis setelahnya. Misalnya, Andi titik-titik segelas titik-titik. Nah, ini kira-kira kalau kita hubungkan, ini cocoknya bagian apa? Andi titik-titik, kira-kira apa? Membeli misalnya. Nah, kalau segelas apa misalnya? Nah, oke ya, Ibu tunggu di kolom komentar ini. Andi apa, segelas apa. Oke. Baik, kemudian yang kedua, bahasa itu adalah lambang. Seperti apa? Mari kita lihat. Nah, untuk membedakan antara lambang dengan tanda ini, lambang ini sering juga dibedakan dengan tanda. Nah, kalau tanda yaitu bersifat alamiah dan tidak arbiter. Artinya begini, kalau Anda berada di suatu tempat, kemudian Anda melihat asap yang mengepul secara banyak hitam gitu, itu kira-kira bersifat alamiah atau tidak? Saya kira itu pasti bersifat alamiah, dan itu merupakan contoh dari tanda. Artinya tanda itu alamiah, hanya maksudnya di sini begini, tanda-tanda kebakaran yang ada di Indonesia, baik yang ada di Indonesia, di Inggris, di Jerman, semua tanda-tandanya itu sama semua. Tidak ada ketika tanda kebakaran di Jerman asapnya itu bukan hitam tapi biru. Nah, tapi sama. Tapi kalau yang namanya lambang itu dia konvensional, artinya tidak sama antara satu daerah dengan daerah tertentu. Buktinya, kadang ada daerah tertentu yang mengibarkan atau memasang kain berwarna merah, putih, ataupun hijau untuk
tanda bahwasanya di situ ada orang meninggal dunia. Nah, itu juga berbeda-beda. Kalau di daerah saya biasanya menggunakan kain warna merah, tapi ada yang daerah tertentu walaupun sama-sama adalah melambangkan untuk orang meninggal dunia tapi tidak menggunakan kain merah tapi kain putih, atau ada juga yang menggunakan kain hijau. Jadi tergantung dari kesepakatan masing-masing daerah. Jadi tidak sama antara daerah X dengan daerah Y, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Oke. Jadi harus bisa dibedakan antara konsep dengan lambang. Nah, yang dinamakan konsep itu adalah gambarnya atau bentuknya. Nah, di sini sudah ada gambar lembu. Nah, jadi bukan lembu yang dinamakan konsep, tetapi gambarannya itu, abstraknya dari lembu itu, itulah yang dinamakan dengan konsep. Sedangkan lambang yaitu tulisannya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut sapi, dalam bahasa Aceh disebut lumo, bahasa Inggris disebut cow. Nah, jadi lambang itu merupakan tulisan yang berbeda antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Jadi jangan salah nanti antara konsep dengan lambang. Baik. Kita lanjutkan yang ketiga, bahasa itu arbiter. Arti arbiter adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang dengan konsep. Misalnya, tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa bentuk yang seperti ini, nah yang gambar seperti ini disebut dengan lemo dalam bahasa Aceh. Kenapa nggak disebut molu aja misalnya, atau terdiri dari susunan huruf yang sama? Kenapa? Nah, tidak ada yang bisa menjelaskannya karena memang tidak ada hubungan wajib antara lambang dengan konsepnya, sehinggalah tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa konsep yang seperti ini dinamakan dengan lemo dalam bahasa Aceh ataupun sapi dalam bahasa Indonesia. Kemudian konvensional, artinya adanya kesepakatan umum. Nah, jadi walaupun bahasa itu arbiter, tidak ada hubungan wajib antara lambang dengan konsepnya, tetapi bahasa itu berdasarkan atas kesepakatan bersama. Nah, arti konvensional itu artinya adanya kesepakatan bersama. Jadi karena ada kesepakatan bersama, makalah berbeda antara bahasa Aceh dengan bahasa Jawa. Kalau orang Aceh menyebutkan lumo, kalau bahasa Gayo menyebutkan, nah orang Gayo silahkan jawab. Nah, jadi yang namanya konvensional itu setiap bahasa memiliki aturan masing-masing dan juga yang sudah disepakati secara umum oleh masyarakat bahasa tersebut. Kemudian yang kelima, bahasa itu produktif. Artinya, bahasa itu senantiasa bisa diciptakan dan kalimat-kalimatnya itu tidak akan ada habisnya. Itu dalam KBBI ada sekitar 7.000 kosakata. Namun dari 7.000 kosakata itu kita bisa membuat bahasa dalam jumlah yang tak terbatas. Nah, jadi artinya produktif itu bisa terus-menerus menghasilkan. Kemudian yang berikutnya, bahasa itu dinamis. Artinya berubah-ubah ya. Nah, jadi bahasa ini bukan seperti matematika 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, jadi mulai dari SD 2 kali 2 sama dengan 4 sampai dengan sekarang kita kuliah dan seterusnya juga masih tetap 4. Tapi kalau bahasa tidak demikian. Buktinya kalau orang dulu menuliskan tulisan yang itu ditulis dengan kata jang. Nah, jadi bahasa itu senantiasa berubah dari waktu ke waktu ya. Jadi tidak stagnan dia. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan juga jika suatu saat nanti pisang goreng itu diganti dengan kata bada. Kenapa? Karena pisang goreng itu bagaikan tak ada makna yang berarti kan, maksudnya pisang goreng ya memang pisang yang digoreng, tapi kalau bada itu singkat, padat, jelas gitu ya. Nah, dia tidak menutup kemungkinan. Oke, kemudian bahasa itu adalah manusiawi. Arti manusiawi, bahasa ini hanya dimiliki oleh manusia
Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Kita lanjutkan dengan poin bahwasanya bahasa itu manusiawi. Artinya bahasa itu hanya dimiliki oleh manusia. Jadi hewan tidak memiliki bahasa, tapi dia memang punya alat komunikasi, baik apakah itu jeritan, lolongan, nyanyian. Ada burung-burung tertentu yang dia itu akan mengeluarkan nyanyian tertentu untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Nah, itu tidak bisa dikategorikan sebagai bahasa karena tidak bisa dipelajari gitu. Nah, walaupun ada juga yang bisa meniru ya, seperti burung beo. Burung beo itu bisa meniru ucapan manusia, tetapi bukan berarti dia itu bisa berbahasa atau bisa berbicara. Kenapa? Karena dia itu hanya meniru apa yang diucapkan oleh manusia, dan tentu saja itu telah diberikan treatment ataupun perlakuan secara terus-menerus. Kalau burung beo itu tidak diajarkan, dia juga tidak akan bisa. Nah, jadi yang dinamakan manusiawi itu bahwasanya bahasa itu hanya dimiliki oleh manusia. Baik, jadi tidak perlu terlalu panjang lebar. Kesimpulannya, bahasa adalah suatu sistem yang bersifat arbiter, konvensional, produktif, dinamis, dan hanya dimiliki oleh manusia. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas dapat ditanyakan pada kolom komentar ataupun boleh juga ditanyakan melalui @link. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.